Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku IPSB. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Cici Novia Amiati dan Mbak Catur Yuniati akan membahas tentang mitigasi bencana angin puting beliung merupakan angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 60 sampai 90 km per jam yang berlangsung selama 5 sampai 10 menit akibat adanya perbedaan tekanan sangat besar dalam area skala sangat lokal yang terjadi di bawah atau di sekitar awan cumulonimbus. Kemudian ada gejala awal dari angin puting beliung. Untuk yang pertama itu ada udara itu terasa panas dan gerah. Kemudian di langit tampak ada pertumbuhan awan putih yang bergerombol yang berlapis-lapis. Kemudian awan tiba-tiba berubah warna dari berwarna putih menjadi warna berwarna hitam pekat atau dikatakan sebagai awan cumulonimbus. Kemudian ranting pohon dan daun bergoyang cepat karena tertiup angin yang terasa sangat dingin. Jika fenomena itu terjadi, kemungkinan besar kehadiran hujan disertai angin kencang sudah menjelang. Kemudian durasi fase pembentukan awan hingga fase punah itu berlangsung paling lama 1 jam dan masyarakat agar tetap waspada selama periode tersebut. Kemudian ada proses terjadinya angin puting beliung terbagi menjadi 3, yaitu fase punah, fase dewasa atau masak, dan fase tumbuh. Untuk yang pertama itu ada fase tumbuh. Dalam awan terjadi arus udara naik ke atas yang kuat dan hujan belum turun, tetapi titik-titik air maupun kristal es masih tertahan oleh arus udara yang naik ke atas puncak awan. Kemudian yang fase dewasa atau fase masak itu titik air tidak bertahan lagi oleh udara naik ke puncak awan dan hujan turun menimbulkan gaya gesek antara arus udara naik dan turun. Kemudian fase punah itu tidak ada massa udara naik, kemudian massa udara yang turun meluas di seluruh awan. Kondensasi berhenti, udara yang turun melemah hingga berakhirlah pertumbuhan awan cumulonimbus. Kemudian yang terakhir itu ada karakteristik dari angin puting beliung. Jadi di sini terdapat karakteristik. Untuk yang pertama itu angin puting beliung merupakan dampak ikutan atau awan cumulonimbus yang biasa tumbuh selama periode musim hujan. Kemudian kehadirannya belum dapat diprediksi dan terjadi secara tiba-tiba sampai 10 menit pada area skala sangat lokal. Kemudian jika kejadiannya berlangsung lama, lintasannya itu membentuk jalur kerusakan ya. Kemudian yang terakhir itu lebih sering terjadi pada siang hari dan lebih banyak di daerah daratan rendah. Oke, itu dari penjelasan saya, mungkin akan disambung oleh Mbak Catur Yuniati. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Cici. Penjelasan selanjutnya yakni mengenai mitigasi bencana angin puting beliung. Dalam mitigasi bencana angin puting beliung itu dibedakan menjadi 3 tahapan. Tahap yang pertama yakni sebelum bencana, tahap yang kedua yakni saat bencana, dan tahap yang ketiga yakni setelah bencana. Mitigasi bencana angin puting beliung
beliung sebelum bencana, yang harus kita lakukan yang pertama adalah sosialisasi mengenai angin puting beliung agar masyarakat memahami dan mengenal angin puting beliung baik dari definisi, gejala awal, karakteristik, bahaya, dan mitigasinya. Yang kedua, menyusun peta rawan bencana angin puting beliung berdasarkan data historis. Yang ketiga, memangkas ranting pohon besar dan menebang pohon yang sudah rapuh serta tidak membiasakan memarkir kendaraan di bawah pohon besar. Yang keempat, jika tidak penting sekali, hindari bepergian apabila langit tanpa awan gelap dan menggantung. Yang kelima, mengembangkan sikap sadar informasi cuaca dengan selalu mengikuti informasi perakiraan cuaca atau proaktif menanyakan kondisi cuaca kepada instansi yang berwenang. Dan yang terakhir adalah penyiapan lokasi yang aman untuk tempat pengungsian sementara. Si bencana angin puting beliung saat bencana. Yang harus kita lakukan yang pertama, segera berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman begitu angin kencang menerjang. Yang kedua, jika memungkinkan segeralah menjauh dari lokasi kejadian karena proses terjadinya angin puting beliung berlangsung sangat cepat. Yang ketiga, jika saat terjadi angin puting beliung kita berada di dalam rumah semi permanen atau rumah kayu atau bangunan yang bergoyang, segera keluar rumah untuk mencari perlindungan di tempat lain karena bisa jadi rumah tersebut akan roboh. Yang keempat, hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan yang terakhir adalah ancaman angin puting beliung biasanya berlangsung 5 hingga 10 menit, sehingga jangan terburu-buru keluar dari tempat perlindungan yang aman jika angin kencang belum benar-benar reda. Mitigasi bencana angin puting beliung setelah bencana yang harus kita lakukan yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan berbagai pelaksana lapangan dalam pencarian dan pertolongan para korban. Yang kedua, mendirikan posko dan evakuasi korban yang selamat. Yang ketiga, mendirikan tempat penampungan korban bencana secara darurat di dekat lokasi bencana atau penggunaan rumah penduduk untuk pengobatan dan dapur umum. Yang keempat, melakukan koordinasi bahan bantuan agar terdistribusi tepat sasaran dan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan menghindari para oknum yang memanfaatkan situasi. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi pelaksanaan pertolongan dan estimasi kerugian material. Cukup sekian penjelasan mengenai materi mitigasi bencana angin puting beliung dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk pertanyaannya, silahkan kalian lihat pada kolom deskripsi. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.